Shalom Bapak dan Ibu, kita berjumpa kembali di dalam bab 5. Sini sudah hari yang ketiga dalam perkuliahan kita. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat ya dengan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai harmoni, kewajiban dan hak negara serta warga negaranya dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, Bapak Ibu, dari yang lalu pun sudah banyak pertanyaan mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Apa itu hak kita, apa itu hak kewajiban kita, bagaimana seharusnya hak dan kewajiban itu berjalan. Nah, kita banyak pertanyaan yang akan muncul pada saat kita berbicara tentang hak dan kewajiban dari seseorang. Kemudian saudara juga akan bertanya, apakah saya masih memiliki hak? Mungkin seperti itu ya. Apakah Bapak Ibu ada juga kewajiban? Kemudian mana yang harus didulukan antara hak dan kewajiban? Banyak sekali pertanyaan seputar hal ini. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, bentuk keterikatan kita terhadap negara ini adalah adanya hak dan kewajiban yang secara timbal balik ya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara pun memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Dan bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis di antara hak dan kewajiban warga negara. Dan kalau perihal harmonis ini antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila keempat daripada Pancasila. Bapak Ibu, diharapkan kita semua berdisiplin diri dalam melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bapak Ibu, dalam tradisi budaya Indonesia sejak zaman dahulu, tak kalah wilayah Indonesia dan Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal ya konsep kewajiban tentunya dibandingkan konsep hak. Karena pada zaman sejarah yang lalu itu banyak cerita, banyak kejadian di mana rakyat kecil mereka harus bekerja keras, harus memberikan upeti, harus memberikan persembahan kepada penguasa-penguasa wilayah. Itu pun untuk melindungi agar mereka mendapatkan keamanan ya. Jadi mereka lebih mendahulukan kewajiban dibandingkan dengan hak. Dan konsep kewajiban itu selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa pada waktu itu. Pada tayangan yang Bapak Ibu lihat itu terlihat sekali bahwa sangat kontradiktif ya keadaannya, di mana rakyat yang bekerja keras dan mereka harus memberikan hasil kerja mereka kepada penguasa tanpa mereka menikmati kesejahteraan. Itulah yang menjadi perjuangan mereka akhirnya, dan perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan tidak hanya berkutat kepada ranah kewajiban, tetapi juga ada ranah hak di dalamnya ya. Para pejuang kemerdekaan itu mereka melawan kaum penjajah tidak lain karena hak-hak dari pribumi itu dirampas dan dijajah. Iya, Bapak Ibu. Apa sebenarnya dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Dan bagaimanakah hubungan keduanya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain dimanapun.
juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Wajib adalah kewajiban ini ya, adalah beban yang diberikan saya ulangi, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat dilakukan oleh orang lain yang manapun, pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Artinya masing-masing memiliki tanggung jawab untuk itu ya. Dan menurut filsafat kebebasannya, menurut Mill, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu dilandasi oleh dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Ya. Kemudian yang menjadi permasalahan atau persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak itu selalu melekat kewajiban. Setidaknya kewajiban menghormati orang lain. Jadi kalau ada hak, Bapak Ibu pasti disertai dengan kewajiban. Demikian pula sebaliknya, bila ada kewajiban maka akan disertai pula dengan hak. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau hak warga negara tentu Bapak Ibu sudah banyak mengetahuinya dan mungkin lebih mudah untuk menghafalkannya. Ya, saya kasih contoh lah, contoh untuk berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan masih banyak yang lainnya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang kewajiban yang kadang dilupakan ya. Contoh kali ini yang diambil adalah pajak. Kenapa kita membahas pajak? Karena pajak ini adalah komponen yang penting di dalam negara Indonesia. Kenapa penting? Karena pajak ini adalah pendapatan utama dari negara. Pajak itu menyumbangkan sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, dalam skema yang ada di layar Bapak Ibu bisa melihat bahwa kewajiban perpajakan warga negara Indonesia itu seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam bab yang lalu saya udah pernah memberikan contoh ya tentang NPWP, nomor memiliki untuk wajib pajak ya. Nomor wajib pajak itu berarti kita mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP ini gitu ya. Setelah itu kita memiliki penghasilan. Nah, penghasilan dari baik itu dari gaji tetap maupun pendapatan-pendapatan yang lain itu sebaiknya dikumpulkan semua dan dihitung ya. Dihitung pajaknya. Karena ada perhitungan khusus dari pajak, ada sejumlah penghasilan tertentu yang memang tidak dikenakan pajak ya. Kemudian setelah itu Anda menyetorkan pajak tersebut yang disebut dengan pajak terhutang di tempat yang telah ditentukan ya, baik itu bank, bisa kantor pos juga bisa. Dan jangan lupa tidak hanya berhenti sampai menyetorkan, tapi juga harus melaporkan pajak. Saat ini pelaporan pajak akan jauh lebih mudah Bapak dan Ibu karena dapat dilakukan melalui online, pelaporan secara online ya. Jadi sebenarnya sekarang semakin dipermudah ya untuk perurusan perpajakan ini. Nah, berikutnya ini manfaat ya pembayaran pajak bagi warga negara Indonesia.
Tentunya dengan membayar pajak yang baik, kita akan menerima fasilitas infrastruktur yang semakin baik, ada subsidi pangan dan BBM, ada transportasi massal, pelayanan kesehatan yang semakin baik, kemudian pendidikan, pertahanan dan keamanan negara juga membaik, penegakan hukum, pelestarian lingkungan hidup, ya. Kalau saya berbicara mengenai manfaat pembayaran pajak, pasti langsung banyak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Nanti disimpan dulu pertanyaannya. Itu kita akan bisa bahas ya, banyak sekali. Dan kalau sampai ini kita tidak merasakan manfaatnya ya, seandainya kita tidak merasakan nih, kenapa katanya layanan kesehatan baik, toh tetap bayar nih BPJS gitu ya, sempat dinaikkan, ternyata bisa turun lagi gitu ya, sampai di mahkamah kita menang, turun lagi, kembali lagi ke harga normal. Nah, kenapa kok pendidikan masih mahal, tidak semua pendidikan bisa tidak berbayar ya. Kita melihat banyak faktor penyebab. Menurut pendapat saya, salah satunya adalah karena letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakmerataan pembangunan ya, ketidakmerataan terhadap segala infrastruktur, terhadap subsidi, terhadap layanan kesehatan, juga pelestarian lingkungan hidup, dan juga adanya korupsi ya. Korupsi juga menjadi salah satu penyebab kita tidak bisa menerima manfaat pembayaran pajak secara lebih maksimal ya. Kalau dibilang tidak menerima manfaat sama sekali, saya rasa kurang tepat Bapak Ibu ya. Kita semua sudah menerima manfaatnya, namun belum maksimal sampai saat ini ya. Dan tahun 2019 realisasi penerimaan pajak ini melambat karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah akibat restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat. Jadi memang ada yang pajak-pajak yang bisa dikembalikan ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua adalah keadaan ekonomi global sedang melemah, sehingga mempengaruhi aktivitas ekspor impor dalam negeri yang ikut menurun secara signifikan. Kan waktu Bapak Ibu melakukan impor maupun ekspor tuh kan ada pajak yang harus dibayar ya, termasuk kita mendatangkan barang, kita ada pajak untuk memasukkan barang ke Indonesia. Dan yang ketiga yaitu harga komoditas masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, meskipun sudah ada perbaikan pada harga komoditas sawit ya, namun dampaknya baru bisa dirasakan pada Desember mendatang. Nah ini kalau Desember tapi itu wacana ya, kalau kan nggak pernah tahu kalau sudah saat ini. Ternyata setelah Januari masuk Februari ada corona COVID-19 mulai dari Cina, kemudian merambat bahkan seluruh dunia, ini hampir seluruh dunia mengalaminya, dan Indonesia seperti ini. Jadi apa yang sudah dirancangkan pun saya rasa kali ini tahun 2020 juga mengalami kesulitan ya. Dan ini ancamannya justru mungkin lebih parah di tahun 2020 karena adanya bencana non alam ini ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik ya Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Nah, alasannya mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara antara negara dan warga negara Indonesia. Nah, lebih penting mana? Kewajiban atau hak? Mana yang benar, melaksanakan kewajiban dahulu baru bisa nuntut hak, atau sebaliknya menikmati hak dulu baru menunaikan kewajiban? Nah, kembali ya, pertanyaan seperti ini
cukup banyak ya. Namun Bapak Ibu, kita bersyukur juga bahwa di negara kita nih sudah mulai segala sesuatu itu diatur ya, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi tertinggi ya di Indonesia. Mulai pasal 27 sampai 34 di dalamnya tuh ada apa yang menjadi hak asasi kita dan kewajiban dasar sebagai manusia. Dan kemudian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu dijabarkan kembali secara lebih detail, lebih terperinci dalam suatu undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, disitulah sehingga diharapkan terjadinya keharmonisan, harmoni kewajiban dan hak. Ya, kalau kita berbicara kewajiban dan hak itu kayaknya memang nggak pernah ada habisnya begitu, karena setiap orang merasa memiliki hak tersebut ya dan kewajibannya. Tapi kita akan melihat dulu secara sejarah ya, historis ya, perjuangannya itu seperti apa tentang hak dan kewajiban itu ya. Nah, perjuangan hak dulu Bapak Ibu ya, kita lihat dah di dunia. Ini sejarah dunia. Diawali ya pada waktu itu abad 17, John Locke, seorang filsuf Inggris, itu yang pertama kali dia merumuskan adanya hak alami atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak atas apa yang dimiliki ya. Mulai dari abad 17 sudah banyak berkembang, ada Magna Charta, ini sempat ya sedikit dibicarakan kemarin ya. Dan kita bisa lihat dan piagam ini antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yang isinya adalah memberikan jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Nah, seperti itu ya. Wah, banyak ya rupanya orang-orang sudah memikirkan pada saat itu. Dan revolusi di Amerika juga terjadi tahun 1276. Ada perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris yang disebut dengan revolusi Amerika. Ada lagi juga di Prancis Bapak dan Ibu, itu yaitu revolusi Prancis tahun 1789. Ini bentuk perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16 yang dia bertindak terlalu sewenang-wenang dan absolut. Ini dari sejarah ya Bapak Ibu ya, dan masih banyak perjuangan yang lainnya. Kalau kita tinjau dari sosiologis, itu suatu kenyataan yang memprihatinkan ya, bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan oleh Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh ya, melainkan oligarki, di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok elit saja, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, kewenangan, uang, hukum, informasi, pendidikan dan sebagainya. Dan yang kedua, sumber yang terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya yang terselubung. Nah, sosial budaya yang terselubung ini, sosiokultural animosity, gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, memang akhir-akhir ini kita juga menyaksikan berbagai gejolak ya dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, dan munculnya karakter-karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah drastis dan fantastis kalau menurut saya ya. Bangsa yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, dan penyabar dan pandai untuk berbahasa basi ya, orang Indonesia sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci maki, pendendam ya. Ini banyak sekali. Saat ini masyarakat udah berani
begitu beraninya berkata-kata yang tidak sopan terhadap pemerintahan Indonesia, baik itu di sosial media. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana komentar-komentar, bagaimana dengan sangat terbukanya mereka menulis apa hasil pemikiran mereka sendiri atau pendapat mereka tentang mungkin ketimpangan yang mereka lihat ya. Namun kalau menurut saya harusnya itu seperti tadi katakan, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang peramah dan tidak seperti itu sebelumnya. Namun saat ini nilai-nilai itu sedang bergeser. Dan entitas negara persatuan dari bangsa multikultural seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup memberikan jaminan keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutannya itu bukan hanya tentang pemenuhan hak individu saat ini ya, dan sekelompok masyarakat, tapi kalau dilihat dan dicermati, melainkan juga kepada kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial, gotong royong dalam rangka menuju ya kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Nah, itulah ya Bapak Ibu kondisi Indonesia saat ini ya. Anda dan saya tinggal di negara yang sama dan kita melihat sebuah fenomena yang ada. Dan secara sumber politik kita lihat bahwa tuntutan reformasi pada saat tahun 1998, pada saat Orde Baru, Resimen Orde Baru harus lengser. Bapak Ibu sudah pernah saya tayangkan ini pada bab yang lalu bahwa ada tuntutan reformasi ya di sini. Ada 7 tuntutan di dalamnya ya. Di sini termasuk juga HAM ya, karena isu-isu HAM pada saat itu banyak sekali. Saya tidak usah membacakan satu persatu, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri, bahkan Bapak Ibu sudah pernah membahasnya ya, termasuk kebebasan pers waktu itu terbelenggu, tapi saat ini saya rasa sudah tidak ya, pers bebas berbicara apapun, sudah tidak ada yang akan memberikan sanksi yang berlebih-lebihan begitu, asalkan tetap dalam ranah koridor yang benar. Tapi kalau kelewatan juga nggak bisa ya Bapak Ibu ya, seperti yang terjadi baru-baru ini kan juga seorang YouTubers itu apa yang dilakukan oleh mereka itu sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila kalau saya katakan itu ya, sehingga dia harus menanggung ya, bahwa negara kita adalah negara hukum juga ya Bapak Ibu, jangan lupa hal itu, sehingga dia harus berurusan juga dengan hukum ya. Nah ini yang kali ini saya akan coba dari hal ini kita akan mengambil satu fokus ya, yaitu fokusnya saya tidak ambil, kan ada 7 nih, tidak semuanya, tapi kita akan ambil fokus pada tuntutan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan dari HAM di Indonesia. Jadi tuntutan tersebut itu berdasarkan pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu belum cukup untuk membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Jadi tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sebuah terobosan yang besar ya. Kenapa dikatakan terobosan besar? Karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut ya. Jadi memang nggak pernah gitu ya terjadi perubahan. Dan berdasarkan hal itu, MPR dan hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Nah itu yang sudah
katakan ya. Jadi ada 4 undang-undang kita berubah. Undang-undang dasar 1945 ini berubah namanya menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal, ayatnya pun berubah, dan ini perubahannya secara bertahap dan sistematis sebanyak 4 kali. Nah, aturan dan ikhwal kewajiban dan hak negara dan warga negaranya setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu bisa melihat dalam bentuk perubahan aturan dasar itu sebelum dan sesudah amandemen ya. Jadi aturan dasar ikhwal pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan teknologi, di perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, usaha pertahanan dan keamanan negara, juga hak asasi manusia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu tidak hanya memuat aturan dasar ikhwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian diharapkan harmoni kewajiban hak dan negara itu di satu pihak, dan satu pihaknya lagi kewajiban dan hak warga negara itu terjadi. Dan untuk memahami persoalan tersebut, mari kita menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara itu apa saja? Kebutuhannya adalah kebutuhan akan agama, kebutuhan akan pendidikan dan kebudayaan, perekonomian sosial, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan keamanan. Bapak Ibu, untuk melihat pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan kebudayaan, perekonomian sosial, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Nanti saya akan memberikan bahan bacaan untuk hal ini, dan saya harap Bapak Ibu memberikan pendapat Anda mengenai pendekatan yang digunakan oleh negara. Ya, baik. Kita sudah sampai di akhir dari bab ini, rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib itu dari kewajiban adalah beban yang diberikan, sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain. Jadi juga sama, dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam perundang-undangan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari pasal 27 sampai 34. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan hak asasi manusia, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi. Oke. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika. Terbukti ya adanya perubahan-perubahan dalam rumusan-rumusan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertai. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan dapat terpenuhi. Ya. Nah, ini pengupayaan dari negara ya.
Oke, Bapak Ibu, itu saja penjelasan kita hari ini, dan sampai jumpa pada bab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.